Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nurislamiyati. Saya dari mahasiswa Universitas Liberal Asia mengambil program studi manajemen S1. Dan saat ini saya ada di kelas NJ104. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait jawaban soal UAS nomor 1, 2, 3, 5, dan 8. Untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan dosen Pak Bapak Octavian Cahyadi Hakim. Ya, soal pertama yaitu jelaskan internet dan intranet. Kemudian bagaimana tantangan, ancaman, dan perbedaan dari keduanya, dan apa saja hal produktif dalam penggunaan internet. Nah, ya, untuk pengertian dari internet adalah jaringan global yang menghubungkan eh, seluruh komputer di dunia serta memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi satu sama lain dan berbagai data dalam jumlah yang besar dalam berbagai format. Nah, sedangkan untuk internet yaitu bagian dari internet yang dimiliki dan digunakan secara pribadi oleh suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian untuk tantangan dari internet ini, yang pertama, satu, harus meningkatkan perlindungan privasi kita sendiri, kemudian juga tantangannya menjaga keterbukaan web, dan memastikan website dapat ditemukan oleh target, kemudian visitor yang mengunjungi website, dan meyakinkan bahwa situs kita itu asli. Kemudian ancaman dari internet ini biasanya yaitu ada spam email, email sampah yang kerap datang bertubi-tubi ke mailbox kita tanpa dikehendaki. Kemudian juga ada ancaman dari malware adalah sebuah program berisi kode berbahaya, termasuk diantaranya virus, worm, dan trojan. Kemudian juga ada spyware adalah sebuah program jahat yang bersembunyi di dalam komputer. Kemudian ada juga ancaman dari phishing. Dia bisa dikenal juga sebagai aksi penipuan online yang mencoba mencuri data-data penting pengguna internet seperti username, password, dan detail informasi seperti kartu kredit. Kemudian untuk tantangan dari internet ini yaitu karyawan cenderung berhenti menggunakan intranet karena jangkauannya itu lebih luas internet, jadi jarang karyawan menggunakan intranet. Kemudian kesulitan mencari informasi penting. Selanjutnya ada kayak konten kadaluarsa, kemudian juga ada proses pembaruan yang lama. Nah, untuk ancaman intranet ini yang dari eksternal itu kayak seperti pelanggaran keamanan virus. Kemudian kalau yang dari internal, pemakaian password yang lemah, akses kontrol, dan remote access. Nah, perbedaan antara internet dan intranet yaitu kalau internet ini menghubungkan jaringan komputer ke seluruh dunia. Kemudian tidak dimiliki oleh golongan atau organisasi tertentu. Kemudian informasinya juga sangat luas yang didapat dari internet. Kemudian jaringan teknologi seperti teknologi wireless, optik, atau elektronik. Nah, sedangkan kalau intranet ini berjalan pada area LAN sehingga koneksinya terbatas. Kemudian kepunyaan suatu organisasi atau perusahaan tertentu. Kemudian selanjutnya hal produktif dalam penggunaan internet berikut adalah hal penggunaan internet yang produktif sebagai berikut. Pertama, penggunaan internet untuk belanja, untuk riset dan pengembangan, kemudian untuk promosi bisnis dan inovasi, kemudian juga untuk berkomunikasi secara cepat dan gratis, kemudian internasional dengan bekerja
dari jarak jauh dan menyediakan layanan bisnis dan sebagainya, atau juga bisa dalam tour atau travel. Ya, lanjut soal kedua. Bagaimana suatu perusahaan dapat memastikan bahwa para profesional IT mereka menjalankan tugas mereka dengan mematuhi standar etika dan profesionalisme, terutama dalam penanganan data pelanggan dan privasi. Apa saja usaha untuk meningkatkan kemampuan profesional di bidang teknologi komputer dan informasi? Nah, yang pertama, perusahaan dapat memberikan sanksi disipliner yang melanggar kode etik atau bahkan pemutusan hubungan kerja jika diperlukan. Kedua, melakukan audit rutin terhadap aktivitas sistem dan akses data. Pemantauan aktivitas sistem ini serta audit rutin untuk mengidentifikasi potensi risiko atau pelanggaran. Ketiga, kontrol akses. Nah, yang dimaksud adalah perusahaan harus menerapkan kontrol akses yang ketat terhadap data pelanggan, memastikan bahwa hanya orang yang berwenang atau hanya orang tertentu yang memiliki akses ke informasi sensitif. Keempat, pengkodean dan enkripsi adalah data pelanggan harus dienkripsi saat disimpan maupun saat dalam perjalanan. Nah, perusahaan harus menerapkan standar enkripsi yang kuat untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, atau data pelanggan ini perlu di, dikunci atau menggunakan kata sandi untuk memasuki akses data. Kelima, komitmen pemimpin dan budaya organisasi adalah yang dimaksud dengan jadi pemimpin perusahaan harus memperlihatkan komitmen yang kuat terhadap etika dan profesionalisme dalam penanganan data pelanggan dan privasi. Selanjutnya, ya, untuk usaha meningkatkan kemampuan profesional dalam teknologi komputer, yaitu satu, pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi. Kedua, mampu bekerja sama dan memiliki atau keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidang IT. Dan yang ketiga, tentunya profesional di bidang teknologi ini memiliki ilmu dan pengalaman dalam menganalisa suatu software atau program. Selanjutnya, soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan sistem informasi fungsional? Jelaskan beberapa jenis dari sistem informasi fungsional. Nah, yang pertama, terkait pengertiannya dulu nih. Pengertian sistem informasi fungsional adalah jenis sistem informasi yang dirancang dan diimplementasikan untuk mendukung fungsi-fungsi khusus dalam sebuah organisasi. Sistem informasi fungsional ini biasanya dirancang untuk mendukung kebutuhan operasional dan fungsional dari suatu departemen atau unit bisnis tertentu. Ya. Selanjutnya ada jenis sistem informasi fungsional. Yang pertama, sistem informasi manajemen sumber daya manusia atau biasa kita kenal dengan HR, HRIS. Sistem ini bisa digunakan untuk mengelola data karyawan, termasuk informasi personal atau catatan kerja, manajemen kinerja, pelatihan, rekrutmen, dan manfaat karyawan. Kedua, sistem informasi akuntansi. Nah, sistem ini dapat membantu dalam pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan transaksi keuangan organisasi. Ini meliputi pengelolaan pembayaran, pembukuan, laporan keuangan, dan analisa keuangan. Yang ketiga, sistem informasi pemasaran. Sistem ini dapat membantu dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi aktivitas pemasaran. Ini meliputi manajemen kampanye, analisis pasar, manajemen hubungan atau hubungan pelanggan atau CRM, dan strategi pemasaran. Keempat, informasi produksi. Digunakan untuk mengelola proses produksi dan rantai pasok. Ini meliputi perencanaan produksi, pengelolaan inventaris, kontrol kualitas, dan manajemen persediaan. Kelima, yaitu sistem informasi layanan pelanggan. Nah, dalam sistem ini dapat membantu menyediakan layanan pelanggan yang efisien dan efektif. Ini meliputi manajemen panggilan, manajemen tiket, dukungan pelanggan, dan analisis kepuasan pelanggan. Dan keenam, yang terakhir, sistem informasi kepegawaian dan penggajian. Nah, sistem ini juga dapat membantu dalam pengelolaan informasi terkait
pegawai dan penggajian. Ini meliputi pemrosesan gaji, manajemen tunjangan, dan manajemen kehadiran. Nomor 5, jelaskan konsep penjualan dengan konsep pemasaran. Bagaimana Anda mendefinisikan online marketing dengan offline marketing? Berikan contoh ilustrasinya. Yang pertama, untuk konsep penjualan dan pemasaran ini, yaitu konsep penjualan ini dulu ya. Konsep penjualan adalah kegiatan berkaitan dengan proses persuasi dan tawar-menawar untuk meyakinkan konsumen agar membeli produk atau layanan yang ditawarkan. Kemudian juga ada konsep pemasaran, yaitu serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memahami, menciptakan, menyampaikan, dan memberikan nilai kepada konsumen melalui produk atau layanan yang ditawarkan. Kemudian sistem penjualan dan pemasaran online adalah infrastruktur digital yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan operasi penjualan dan pemasaran secara daring atau melalui internet. Media yang biasa digunakan yaitu platform online seperti situs web, aplikasi seluler, media sosial, dan email. Nah, di sini saya berikan contoh untuk platform e-commerce seperti Shopee. Ini adalah situs web toko online di mana penjual dapat memposting atau menjual barang dagangan dan pelanggan dapat menelusuri produk, kemudian juga menambahkannya ke keranjang belanja dan melakukan pembelian atau melakukan transaksi pembayaran. Nah, di sini saya contohkan ada Shopee, kemudian juga ada Eksekutif. Ini sebuah platform e-commerce menggunakan website. Kemudian juga di sini saya contohkan untuk yang media sosial. Di sini ada toko FAGT, ini toko sepatu yang menjual juga di media sosial Instagram. Yang selanjutnya ada sistem penjualan dan pemasaran offline. Ini merujuk pada proses penjualan dan pemasaran yang dilakukan di luar platform atau platform digital atau tanpa keterlibatan internet. Ini termasuk aktivitas seperti promosi produk di toko fisik, pameran dagang, penjualan secara langsung, dan promosi langsung ke konsumen. Artinya, penjual dan pembeli ini saling tatap muka atau ketemu langsung. Nah, di sini saya mencontohkan ada toko fisik atau cabang retail seperti warung. Ini adalah salah satu komponen utama dari sistem penjualan dan pemasaran offline. Di sini, produk atau layanan ditampilkan secara langsung kepada pelanggan dan penjualan dilakukan melalui transaksi langsung. Misalnya nih saya ingin membeli beras atau sembako di warung terdekat rumah dan saya bertemu langsung dengan penjual. Ya, selanjutnya di sini untuk saya contohkan yang pameran ya, pameran. Ini saya sedang mengunjungi pameran atau event Jakarta X Beauty di JCC. Ini termasuk dalam contoh penjualan dan pemasaran online, yaitu terdiri dari beberapa bot-bot atau beberapa produk yang dijual. Di sini saya contohkan yaitu produk skincare yaitu Aquaskin. Nah, di sini banyak banget just keeper atau pembeli langsung untuk membeli produk dengan jika pembeliannya banyak maka akan ada potongan harga ataupun produk yang didapat secara gratis. Soal nomor 8, bagaimana manfaat robot dalam dunia industri serta jelaskan mengenai CAD atau CAM dan CIM. Manfaat robot dalam dunia industri yaitu peningkatan efisiensi, akurasi, pengurangan risiko pekerja manusia karena sudah diganti dengan robot, kemudian peningkatan produktivitas, fleksibilitas produksi, peningkatan kualitas produk, keselamatan pekerja tentunya karena menggunakan teknologi robot. Penghematan biaya, inovasi dan kompetitivitas
dan pengembangan teknologi. Nah, selanjutnya untuk CAD ini atau Computer Aided Design, yaitu sistem perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengubah, dan menganalisis model desain 2D dan 3D dari produk atau komponen. Kemudian desain fungsinya itu desain produk, analisis desain, dan dokumentasi desain. Kemudian kalau untuk Computer Aided Manufacturing atau untuk mengintegrasikan teknologi komputer dengan proses manufaktur untuk mengotomatisasi perencanaan, manajemen, dan pengendalian produksi. Tentunya fungsinya yaitu untuk pemrograman mesin, simulasi produksi, dan optimasi proses. Kemudian untuk CIM atau Computer Integrated Manufacturing, yaitu integrasi dari CID dan CIM bersama dengan sistem informasi produksi dan manajemen untuk menciptakan sistem produksi yang terkoordinasi. Nah, fungsinya yaitu integrasi sistem produksi, pengelolaan informasi produksi, dan pemantauan produksi. Nah, CID atau CIM ini CIM ini bekerja bersama untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan fleksibilitas di seluruh siklus hidup produk. Dengan merancang produk secara digital, memprogram mesin secara otomatis, dan mengintegrasikan seluruh proses produk, perusahaan dapat mencapai tingkat efisiensi dan kualitas yang tinggi. Sekian presentasi mengenai jawaban dari soal UAS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.